Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Login lagi di Live City Online Generation. Oke, kita kembali ke teman-teman semua. Udah berapa lama kita nggak ketemu teman-teman nih? Udah sebulan nih, sebulan. Lama banget ya. Sebulan, kita udah sebulan nggak ketemu teman-teman nih. Teman-teman kangen nggak? Enggak. Kan gue nanya dia. Teman-teman kangen dong Tapi kan sama mereka nggak kita bisa ya. jawab kamu. Oke, teman-teman pasti kangen banget ya nungguin video-video kita yang keren-keren banget gitu ya. Dan bulan ini kita spesial banget nih teman-teman. Kenapa nih, Bray? Apa tuh? Karena tanggal 2 Mei kemarin kita telah memperingati hari apa, dia tahu? Hari Pendidikan. Oke. Nasional. Pendidikan nasional. Oke, teman-teman, kemarin tanggal 2 Mei kemarin kita telah memperingati Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Nah, edisi kali ini kita nggak jauh-jauh udah bahas mengenai pendidikan di nasional Indonesia, tentunya di era pandemi ini. Benar. Di era masih era pandemi ya. pandemi ini karena Belum boleh mudik nih. belum boleh mudik nih guys. Jadi teman-teman jadi hilang fokus nih. Teman-teman, kita ini masih di masa pandemi ya teman-teman ya, dan juga pendidikan kita kuliah kita Masih pun masih online juga, Mm-mm. belum offline juga, jadi belum bisa ketemu teman-teman udah kurang lebih berapa ya, setahun lebih lah. setahun lebih kita nggak ketemu teman-teman mungkin ya, lewatnya sosial media doang. Dan ngomongin pendidikan di masa pandemi ini juga berimbas sangat luar biasa banget sih teman-teman, karena menurut artikel yang gue baca di sebuah website WHO gitu ya. Iya. WHO kurang lebih ada 24 juta anak di seluruh dunia itu mengalami namanya putus sekolah. Seluruh dunia, Bray. Seluruh dunia. Jadi Indonesia juga termasuk dong ya, Pasti dong. putus sekolah ya. Nah, teman-teman tentu ini miris banget sih sebenarnya, karena bagaimana anak-anak itu seharusnya sekolah gitu ya, tapi di masa pandemi ini benar-benar mengalami sebuah goncangan sebenarnya, dan akhirnya anak-anak bisa putus sekolah, kurang lebih 24 juta orang gitu ya di seluruh dunia. Nah, menurut Gaby dan Bang Boy, kira-kira faktor-faktor apa aja sih yang membuat anak-anak itu putus sekolah? Faktor ya, kalau yang pernah dialami temen aku ya, jadi dia tuh semangatnya sempat turun gitu. Jadi semangat tuh mempengaruhi banget gimana kita belajar gitu kan. Jadi di daerahnya dia kan kita online balik ke kampung masing-masing nih ya. Terus dia tuh kalau mau belajar harus nyari sinyal dulu, harus keliling-keliling gitu. Kalau misalkan gak dapet sinyal ya nggak belajar. Sedih juga dong ya. Sedih juga ya. Bisa Itu nggak pun kalau belajar. misalnya dapat sinyal, belajarnya nggak di dalam rumah, pasti Iya, di luar. Di luar, Keliling-keliling ya. keliling Dia, dari sinyal. dia di dalam mobil dia belajar ya, sampai panas-panas gitu kan. Gila, perjuangan banget ya. Iya, Parah, benar. perjuangan banget ya. Kalau menurut Bang Boy gimana? Faktor apa dia? Kalau gue, ini yang gue rasain sendiri, dampak yang gue rasain sendiri ya. Lebih ke ekonomi sih, Ekonomi ya, keuangan gitu kan. Karena gue kan jatuhnya mahasiswa, tapi sambil bekerja juga gitu kan. Jadi gue membiayai kuliah gue sendiri gitu kan. Kebetulan di akhir tahun kemarin itu gue kena salah satu orang yang terkena dampaknya lah gitu kan dari pekerjaan gue, yaitu gue harus keluar dari pekerjaan gue gitu. Kena PHK ya Bang ya? Iya, tapi puji Tuhannya gue masih ada dana darurat gitu kan, jadi gue masih bisa lanjut. Cuman memang ada beberapa temen gue yang kena juga nih yang PHK gitu kan. Nah, jadi mereka juga menghidupi kebutuhan mereka sendiri, kuliah mereka sendiri gitu, tanpa disupport sama orang tua, apalagi yang ngerantau sendiri gitu kan. Terus gimana tuh Bang pendidikannya mereka? Nah, itu dia, mereka akhirnya putus. Tapi putus di sini sih puji Tuhannya karena kita kampus ya, jadi ada yang namanya cuti. Cuti gitu kan. Ditunda dulu ya, cuti mereka. Nah, jadi begitu nanti mereka dapat kerjaan, mereka kembali, keuangannya udah lancar lagi, mereka lanjutin lagi gitu kuliahnya. Itu sih yang benar-benar gua rasain gitu saat ini. Nah, menurut Gaby dan Bang Boy nih, kita kan udah tahu nih faktor-faktornya apa aja sih, baik itu kalian yang ngalamin maupun teman-teman kalian ya. Nah, kira-kira menurut kalian dampak dari putus sekolah itu apa sih menurut kalian? Dampak dari Gaby dulu deh. Kalau ke diri sendiri sih paling ini ya, kepercayaan diri. Jadi kalau misalkan putus sekolah gitu, nggak sekolah, terus ketemu teman-teman yang sekolah tuh kayak malu gitu, jadi tingkat kepercayaan dirinya turun gitu. Nggak pede jadi Iya, nggak pede. karena nggak sekolah ya. Karena ngeliat teman-teman yang lain Iya, pada sekolah yang gitu ya. Yang pada berseragam ini kok enggak Iya gitu. benar sih, benar. Kalau Bang Boy gimana? Kalau
Kalau dari gue sih yang gue rasain pribadi ya, gue kan tujuan gue ngambil kuliah lagi ini, oh ya buat sedikit ini aja apa cerita aja. Jadi gue itu udah ke skip atau ke pending kuliah gue tuh selama 5 tahun. Jadi gue setelah SMK terus 5 tahun kerja gue baru ambil kuliah gitu. Kenapa gue ambil kuliah? Karena gue ngerasa pendidikan itu penting karena gue ngerasa melalui kuliah gue sekarang ini, pendidikan gue sekarang itu kayak seperti semacam salah satu jembatan gue untuk menuju gue lebih baik lagi gitu, upgrade diri gue sendiri gitu. Karena gue mikirnya gue pengen dapat pekerjaan yang lebih baik. Itu sih yang gue pikirin gitu. Jadi buat dampaknya lebih ke jembatan itu sendiri sih. Terputus jembatannya kalau kita putus sekolah gitu sih. Setuju banget sih, gue juga setuju banget dari apa yang Gaby bilang, juga Bang Boy bilang. Jadi menurut gue juga putus sekolah itu secara langsung juga bisa memutuskan masa depan kita juga sebenarnya, dan juga itu merugikan diri kita sendiri, keluarga, dan terakhir ada yang tahu nggak kira-kira apa? Negara kita juga. Oh iya sih. Iya, negara kita juga. Karena apa? Karena menurut gue kenyataannya bangsa yang maju itu ditentukan dengan sumber daya yang berkualitas. Sumber daya manusia ya, Bray. Iya. Untuk berkualitas itu sendiri lewat pendidikan. Jadi benar-benar. Menurut kalian setuju kan kalau pendidikan itu penting? Setuju dong. Setuju banget. Lalu apa sih yang Alkitab katakan ya untuk anak-anak Tuhan yang saat ini masih menjadi pelajar? Nah, sebelum lebih jauh lagi, gue pengen jelasin bahwa kita semua orang percaya itu disebut dengan murid Kristus. Yang artinya sebagai murid kita harus belajar dan meneladani Kristus itu sendiri. Iya, benar banget. Sebagai murid Kristus, kita juga diberikan amanat agung dalam firman Tuhan, yaitu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bang Boy boleh bacain buat kita semua? Bentar ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, mantep banget kan ayatnya. Nah, jadi lewat dari firman Tuhan ini, kita diberikan perintah oleh Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa nih teman-teman. Yang mana untuk kita memuridkan bangsa-bangsa, berarti kita harus belajar dulu. Harus dimuridkan terlebih dahulu sebelum kita mengajar orang lain. Benar. Karena untuk memuridkan segala bangsa, berarti kita harus belajar ilmunya ada pendidikannya gitu, kita dapat dulu. Nah, kemudian ayat yang kedua yaitu di Amsal 1 ayat 5. Jadi boleh bacain buat kita semua. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Maksudnya apa tuh, Bray? Jadi Gaby dan Bang Boy dan semuanya, untuk menjadi orang bijak tentunya, untuk menjadi orang yang berpengertian, berarti kita mesti jadi orang yang pembelajar gitu ya. Jadi orang yang mau belajar istilah kata kayak gitu ya. Jadi pendidikan itu penting banget buat kita gitu ya. Jadi jangan pernah menyanyiakan pendidikan. Jadi untuk untuk kita maksimal, kita mesti belajar dengan sungguh-sungguh pendidikan yang ada. Jangan pernah cepet puas ya, Bray. Jangan pernah cepet puas gitu. Kemudian berikutnya adalah kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh anak-anak muda dan juga gereja Tuhan dalam menyikapi hal-hal itu? Menurut Gaby apa? Yang untuk anak-anak muda paling yang kalau misalkan kita udah punya kesempatan buat belajar, menurut aku sih jangan disia-siain gitu kan. Karena kan kita yang masih belajar gitu. Kalau Bang Boy kan dia biayain diri sendiri. Kalau kita yang nggak bekerja gitu, ya jangan disia-siain, kan uangnya bukan dari kita gitu, dari orang tua ataupun orang-orang yang bantu kita buat ada kesempatan buat belajar gitu. Jangan disia-siain. Kalau Bang Boy gimana? Sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Gaby ya. Kurang lebih sama ya. Cuma paling gue tambahin aja. Semangat teman-teman. Semangat pelajaran jarak jauhnya ya. Meskipun sekarang pandemi online, nggak boleh males-malesan, nggak boleh cuma numpang absen doang tuh. Ya kalian juga nih yang di belakang kamera nih, jangan begitu ya. Yang gitu ya. Kita semangat. Kita harus berpendidikan gitu.
Nah, kemudian untuk gereja-gereja Tuhan juga bukan hanya tempat beribadah doang, bukan hanya tempat berkumpul aja, tapi gereja Tuhan, ayo lebih semangat lagi untuk memberikan pendalaman Alkitab. Pendidikan-pendidikan itu kan bisa bentuk pendalaman Alkitab atau program-program yang ada supaya anak-anak Tuhan itu lebih dibangun lagi kerohaniannya. Jadi bukan hanya pendidikan formal aja ya, tapi pendidikan rohani juga penting dalam kehidupan kita Ya, supaya kita benar. lebih maju dalam segala hal dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kalau gitu kesimpulannya adalah yuk jadi pribadi yang mau belajar dan mau Ajar. karena kita tidak boleh cepat merasa puas dan kita tidak boleh pernah mengucapkan kata berhenti atau cukup untuk belajar, karena orang yang sukses itu adalah orang yang terus belajar. Bener Luar teman-teman? biasa. Bener banget. Bener. Bahasanya long life learning. Asik. Bahasa Inggris. Quote Bisa of the bahasa day. Inggris? Oke teman-teman, kalau begitu kita berdoa ya. Gue pengen berdoa untuk kalian semua. Yuk mari Yuk. kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pelajaran hari ini. Tuhan, kami sungguh lebih semangat lagi. Kami harus lebih berantusias lagi dalam pendidikan kami Tuhan, karena kami percaya lewat pendidikan kami akan terus maju ya Tuhan. Dan biarlah lewat pendidikan ini Tuhan, kami terus sungguh-sungguh untuk membangun negeri kita ini untuk lebih maju ya Tuhan. Dan berkatilah anak-anak Tuhan di luar sana Bapak yang mengalami pergumulan Bapak, biarlah Engkau buka jalan Bapak dan berikan damai sejahtera Bapak. Yang putus sekolah Bapak, Engkau berikan pengharapan ya Tuhan. Biarlah mereka yang terkendala oleh ekonomi Bapak, biar Engkau berikan jalan keluar Bapak untuk mereka bisa menanggung segala perkara yang dihadapinya Bapak. Di dalam nama Yesus Bapak, terima kasih Bapak. Biarlah kami terus belajar menjadi murid Kristus yang excellent dalam segala hal Bapak. Dalam nama Yesus Bapak, haleluya. Amin. 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 Oke, Thank selanjutnya you gimana? Brian, Oke. Gaby buat sharing-sharingnya hari ini. Teman-teman mungkin sampai sekian dulu video kita kali ini ya. Jadi buat teman-teman semua yang terberkati dari video-video kita hari ini, Harus jangan sharing. lupa ya benar, jangan lupa sharing ke teman-teman kalian, share ke teman-teman kalian supaya mereka juga terberkati dan mereka semangat Amin. untuk belajar lagi, lebih giat lagi di masa pandemi ini gitu. Tapi Oke. jangan lupa untuk Like. like gini kan. Oh, like gini ya. Iya. Like, jangan lupa untuk like, subscribe sama ini nih, apa yang di pojok? Komen dulu. Komen dulu, Gap. Hah? Komen dulu. Oh, yaudah, Iya, komen. komen. Kalau misalkan ada pengalaman-pengalaman ya, Iya, yang sesuai betul. dengan sharing kita, boleh di komen nih di benar bawah. banget. Ramein yuk. Jangan lupa nyalain juga notifikasinya Iya. supaya kalian dapat update-update terbaru dari video-video kita berikutnya. Asik. Asik. Yuk Temen-temen kita logat.